Kemudian jalan untuk mengenal Allah adalah mengetahui nama-nama dan sifatnya. Begitu hadirin, mengetahui nama-nama dan sifatnya. Ya, inilah kenapa di dalam Al-Quran itu kita akan sering menjumpai tentang penyebutan nama-nama dan sifat Allah. Betul tidak? Betul tidak? Berapa banyak kalau baca Al-Quran kita mendapatkan wa huwal azizul hakim, wa huwal hakimul alim, wa huwal alimul hakim, wa huwal alimul khabir, wa huwa bikulli syai'in alim, wa huwal latiful khabir, war rahmanur rahim, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Coba, ada satu lembar Al-Quran kira-kira kosong dari penyebutan nama dan sifat Allah? Coba cek. Coba cek dalam Quran. Nah, ya, ya. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan surah yang paling agung, surah yang paling agung, ya, di antara surah yang agung yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika surah tersebut turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pintu langit terbuka yang belum pernah terbuka sebelumnya, yang hanya terbuka saat itu. Bahkan para malaikat itu turun, yang belum pernah malaikat itu turun kecuali hari itu. Iya, dan memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau diberikan tentang ayat yang tidak pernah diberikan kepada sebelum beliau. Itu adalah surah Al-Fatihah. Dan bagaimana kita mengetahui surah Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Semuanya adalah tentang mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, yang lantas dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, yang kemudian untuk sampai kepada ma'rifatullah, untuk sampai kepada Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, maka perlu dua hal. Di antaranya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengikuti jejak orang-orang yang telah lebih dulu berjalan di atas syariat tersebut. Itulah ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, yaitu syariat Allah. Kemudian yang kedua adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan kepada mereka, yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi mengenal syariatnya dan mengenal orang-orang yang telah berjalan di atas syariat tersebut, ya, untuk sampai kepada mengenal Allah Azza wa Jalla, untuk mengenal nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, betapa agungnya ayat-ayat yang berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada yang lebih agung dari Allah, tidak ada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla merupakan ayat yang tidak ada tandingannya dalam keagungannya. Bahkan lebih agung daripada ayat-ayat yang berbicara tentang kenikmatan surga. Bahkan lebih agung tentang ayat-ayat yang berbicara tentang yaumul ma'ad atau al-wa'd wal wa'id, tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Lebih agung ayat-ayat yang berbicara tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah
memiliki nama-nama yang paling indah, dan kita diperintahkan untuk apa? Fad'uuhu biha, maka mintalah dengan nama-nama itu. Lihat, kita diperintahkan untuk sampai kepada Allah melalui nama-namanya. Fad'uuhu biha, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan doaul mas'alah wa doaul ibadah. Dengan doa kita meminta kepada Allah dalam doa-doa permasalahan kita, kita minta A, minta B, minta C kepada Allah, atau doaul ibadah, yaitu dengan salat, yaitu dengan saum, ubudiyah. Lihat, ubudiyah. Allah katakan bagaimana? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah, meminta kepada Allah dengan doa apa? Dengan doaul mas'alah, dengan doaul ibadah. Lihat, doa yang kita panjatkan dan juga ibadah yang kita lakukan. Fad'uhu biha. Allah perintahkan ibadah kita dan doa kita itu didasari dengan nama-nama Allah yang paling indah. Yang paling indah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku maha mendengar doa. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah as-sami'. Allah adalah as-sami'. Dan di antara makna as-sami' itu bukan hanya Allah mendengar saja, bukan hanya Allah mendengar suara hamba-hambanya, ya, tapi selain Allah subhanahu wa ta'ala mendengar suara yang keras, suara yang pelan, suara yang lirih. Tapi maksud as-sami' di situ adalah al-ijabah. Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Hadirin, ketika ada teman yang berdoa di samping kita, doanya keras, ya, kita dengar gak? Dengar. Bisa kita bantu? Bisa kita bantu? Belum tentu. Apalagi doanya doa yang tidak mudah. Doa apa contohnya yang tidak mudah, yang sulit untuk kita bantu? Ya Allah, berikan aku istri yang kedua misalnya. Ini yang sampingnya boro-boro yang kedua, saya pun yang pertama belum dapat, gimana saya bisa bantu? Kadang-kadang doakan sulit. Kita mendengar, kita nggak bisa mengijabah. Allah mendengar gak? Allah mendengar gak? Iya. Kalau Allah nggak mengijabah doa tersebut, apa bedanya Allah dengan kita? Apa bedanya pendengaran Allah dengan kita kalau begitu? Faham di sini? Kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Dan kenapa doa itu, ketika seorang berdoa itu adalah sejatinya isyarat Allah ingin memberikan kebaikan kepada dia, karena doa itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah juga. Jadi Allah la sami'ud du'a, mendengar doa. Kan kita juga dengar doa dia. Apa bedanya? Kita mendengar, ya, saya juga dengar teman saya doa. Apa bedanya Allah mendengar doa? Maka maknanya kata para ulama, sesungguhnya Allah mengijabah doa. Mengijabah doa. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, namun beliau menjadikan nama Allah subhanahu wa ta'ala as-sami' itu adalah, ya, sebagai upaya agar doanya dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha.
Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Mintalah dengan nama-nama itu, baik itu dalam doa masalah atau dalam doa ibadah. Doa masalah yang tadi yang kita katakan, mau apapun minta sama Allah. Ya, minta sama Allah kehidupan yang baik, harta yang banyak, harta yang berkah. Terserah, silakan minta kepada Allah. Boleh enggak? Boleh, silakan. Kemudian juga kita doa oleh ibadah. Karena sejatinya setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah doa. Adalah memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita meminta surga kepada Allah tabaraka wa taala. Adalah kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, sekali lagi, bagaimana kita berupaya untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Karena asas dari ubudiyah itu adalah mengenal Allah. Dan ubudiyah seseorang, kualitasnya itu sangat ditentukan dengan seberapa jauh dia mengenal Allah. Dan jalan yang paling besar untuk mengenal Allah tabaraka wa taala adalah dengan mengetahui apa tadi? Nama-namanya yang indah, yang paling indah, al-asmaul husna was sifatul ula, dan sifat-sifatnya yang paling tinggi. Dan kita akan mendapatkan buah dari mengenal Allah tabaraka wa taala. Apa itu? Apa buah dari mengenal Allah tabaraka wa taala? Mari kita bawakan petikan-petikan ayat yang dengannya kita akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar dan Dia Maha melihat. Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat.